Alasan mengapa harus dilakukannya tata kelola pada PT ini. Pada PT ini, sistem informasi sudah berada pada level 4, yaitu terkelola, yang menunjukkan bahwa proses pelayanan sistem informasi yang diimplementasikan tata kelola teknologi informasi dengan menerapkan pengawasan teknologi informasi dan kualitas dengan baik. Namun, hal tersebut belum ditunjang dengan kebutuhan sistem yang sesuai dengan fungsi dan tugas teknologi informasi, disebabkan tidak adanya suatu standar dalam hal kebutuhan. Hal tersebut yang harus menjadi perhatian pemegang kebijakan di PT ini untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pada tata kelola yang sedang berjalan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat bantu apa yang diperlukan dalam tata kelola PT ini? Framework yang digunakan dalam tata kelola ini adalah COBIT versi 4.1. COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology adalah kerangka kerja yang dibuat oleh Information System Audit and Control Association untuk manajemen IT dan IT governance sebagai alat pendukung yang memungkinkan manajer untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan kontrol, masalah teknis, dan resiko bisnis. COBIT alat yang baik untuk mengelola dan memahami seluruh level kontrol internal. Adapun domain utama dalam framework COBIT 4.1, yang pertama Planning and Organization, yang kedua Acquisition and Implementation, yang ketiga Delivery and Support, yang keempat Monitoring and Evaluation. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Mengidentifikasi kondisi sekarang dan apa saja yang akan diperbaiki. Kondisi yang diidentifikasi yaitu analisis tingkat kematangan. Berdasarkan data hasil kuesioner tersebut, analisis untuk menilai kematangan. Pada analisis data ini dilakukan penilaian terhadap masing-masing aktivitas yang bertujuan untuk menentukan hasil jawaban kuesioner tersebut. Hal yang akan diperbaiki yaitu pengembangan pada sistem analisis tingkat kematangan tata kelola TI pada PT IMI yang bertujuan untuk memberikan acuan ke depannya dalam proses bisnis yang berjalan dan dalam implementasi sistem TI di perusahaan di PT IMI tersebut. Mengelompokkan proses berdasarkan tingkat kepentingannya. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, kuesioner, dan wawancara dengan narasumber. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa dan menggunakan 4 tahap yaitu menentukan level domain, menentukan proses kendali, menentukan indikator, dan pemetaan tingkat kematangannya. Untuk dapat mendukung pencapaian tujuan pada usaha, maka tingkat kematangan harus ada pada tingkat 5 atau optimism. Pada proses DS5, DS11 dan tingkat 4 atau managed and measurable. Pada proses DS1, DS3, DS4 dan DS7, DS8, DS9 dan DS10. Kelebihan metode COBIT. Pemeliharaan kerangka kerja dengan metode COBIT dikarenakan mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya, 1. Memiliki konsep yang searah dengan pengelolaan perusahaan. 2. Memiliki definisi yang lengkap, rinci, dan terarah untuk pengelolaan sebuah perusahaan. 3. Memiliki konsep hubungan yang erat sehingga mudah untuk mengarahkan perusahaan dari sasaran teknis ke strategi dan sebaliknya, serta mampu menelusuri masalah dari lingkup yang besar ke lingkup yang detail. Adapun kekurangannya, 1. Dia hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. 2. COBIT hanya berfokus pada kendali dan pengukuran. 3. COBIT kurang dalam memberikan wawasan umum.